Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani di seri pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang basic vocabulary, ya, vocabulary dasar yang dipakai untuk komunikasi sehari-hari, ya. Nah, nanti akan ada banyak video yang khusus untuk mempelajari vocabulary, ya, membangun perbendaharaan kosakata teman-teman. Nah, jadi jangan lupa bagi yang belum subscribe, ya, silakan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video yang lain, kelanjutan dari materi-materi yang teman-teman pelajari di sini, ya, yang tentunya akan sangat berguna untuk membangun skill bahasa Inggris teman-teman sekalian. Oke, dan apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan everyday activities atau aktivitas sehari-hari, ya. Aktivitas sehari-hari. Right? Nah, pada setiap video kita akan belajar 20 kosakata, ya, tidak usah banyak-banyak, 20 saja. 20 kosakata, dan video-video yang lain juga akan memberikan teman-teman 20 kosakata, ya. Nah, ini 10 kosakata yang pertama. The first, yang pertama ada kata wake up. Ya, wake up, dan yang kedua get up. Ini punya makna sama, ya, bangun. Ada wake up, ada get up. Nah, saya kasih tips sedikit, ya. Kenapa ini dibaca wake up? Tidak wajib, ya. Boleh kita baca wake up, boleh kita baca wake up. Nah, jika teman-teman ingin speakingnya itu lebih terdengar natural, lebih terdengar cepat, ya, lebih terdengar fasih. Nah, kalau ada kosakata bunyi konsonan, maksudnya, ya, kalau ada bunyi konsonan di belakang sebuah kata ketemu dengan bunyi vokal di depan kata berikutnya, itu kita bisa sambung. Wake itu kan berakhiran K, ya, bunyinya berakhiran K, ketemu dengan up, bunyi A. Nah, jadi K ketemu A, bisa kita sambung menjadi K. Wake up menjadi wake up. Oke? Nah, jadi itu anjuran tapi tidak wajib, gitu, ya. Jadi lebih baik begitu. Oke, wake up dan get up ini artinya sama, yaitu bangun dari tidur, ya. Apa bedanya? Kalau wake up biasanya dimaksudkan bangun untuk membuka mata. Merem kemudian membuka mata, itu wake up. Sementara get up itu biasanya dimaksudkan untuk posisi dari berbaring kemudian bangkit. Nah, itu get up, ya. Bukan stand up, ya. Kalau stand up itu berdiri. Orang bangun tidur itu kan nggak harus berdiri, bisa duduk, ya. Nah, jadi wake up itu bangun, membuka mata, memulai kesadaran, itu, ya. Kalau get up, nah itu dia bangkit dari tidurnya. Kemudian wash my face, mencuci muka. Dalam bahasa kita mengatakan mencuci muka. Dalam bahasa Inggris ada my di sini, ya. Nah, karena kalau teman-teman bilang, ya, kalau kita bilang saya mencuci muka, mukanya siapa? Pasti muka saya. Cuman tidak disertakan saya mencuci muka saya, begitu, ya. Cukup kita bilang saya mencuci muka, orang paham yang dicuci ya memang muka saya sendiri, itu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris wash face, nah itu tidak lazim, malahan harus jelas mukanya siapa, itu harus jelas. Jadi harus dikasih kepemilikannya, itu, ya. Ya, bagi kita mungkin aneh, ya, nggak usah dikasih mah juga tahu lah, gitu, itu mukanya siapa yang dicuci, gitu, ya. Cuman memang budaya dalam bahasa Inggris seperti itu. Nanti ada aturan grammar juga memang ternyata betul harus jelas. Ada istilah harus ada determinernya, gitu, ya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari nanti kalau sudah masuk pada materi grammar, ya. Oke, jadi wash my face, jangan wash face gitu saja. Tapi kalau menceritakan orang lain, ya, tinggal ganti my-nya ini diganti dengan kepemilikan yang bersangkutan, ya. Misalnya kita menceritakan Budi, setelah Budi bangun tidur dia mencuci muka. Nah, berarti wash his face, jangan pakai wash my face. Ya, jadi hati-hati, ya. Kalau kita menceritakan orang lain, ya, menjadi his face atau her face, begitu, ya. After Budi wakes up, usually he wash his face. Jangan usually he washes my face, begitu, ya. Jadi he washes his face, bukan he washes my face.
Artinya jadi lucu nanti ya. Budi bangun, kemudian dia mencuci muka saya. Nah, jadi artinya jadi lucu. Ya, makanya hati-hati. Ini sesuaikan nanti. Kalau yang kita ceritakan diri kita berarti was my face. Kalau kita ceritakan orang lain ya berarti tinggal diganti yang sesuai ya. Her face, apa his face, apa their faces begitu ya. Oke. Kemudian brush my teeth. Ya, ini sama ya. Menyikat gigi, ya gigi saya, makanya pakai my. Kalau gigi dia ya his teeth, her teeth itu ya. Brush my teeth. Jangan tooth ya, kecuali gigi teman-teman memang hanya ada satu. Kan giginya teman-teman lebih dari satu, makanya pakai teeth. Jamak dari tooth itu teeth ya. Brush my teeth, menyikat gigi. Kemudian pray. Pray ini berdoa. Berdoa bisa juga bermakna salat ya, berdoa atau salat. Nah, itu pray. Kan biasanya ada yang kebiasaan setelah bangun tidur kemudian berdoa dulu. Nah, pakai saja pray ya. After I get up, I pray a moment. Biasanya setelah saya bangkit ya, bangun itu saya berdoa sebentar. Kemudian ada have shower. Have shower, mandi ya, have shower. Shower saja sebetulnya sudah bisa masuk pada kata kerja ya, tapi lebih sering orang menggunakan phrasal verb dengan menambahkan have di depannya ya. I have shower, saya mandi. Kemudian get dress. Get dress memakai baju, memakai baju. Bukan ini maksudnya bukan sudah dipakai bajunya ya, tapi aktivitas untuk memakai baju. Begitu. Bukan misalnya begini. Anton yang memakai baju kuning. Nah, jadi bukan itu ya. Jadi memakai di situ bukan get dress ini. Jadi yang dimaksud get dress adalah aktivitas ketika memakai baju. Ya, misalnya kita mau bilang setelah saya mandi, saya memakai baju. Nah, itu kita menggunakan kata get dress ya, memakai baju. Have breakfast, sarapan. Have breakfast. Remember, pakailah kata have, jangan breakfast saja ya, jangan breakfast saja. Teman-teman ketika ngecek di kamus bisa jadi menemukan breakfast itu selain kata benda, kata kerja. Tapi faktanya dalam penggunaan sehari-hari orang menggunakan breakfast itu tidak breakfast begitu saja. Kalau menceritakan aktivitasnya ya, pakainya have atau eat. Every day I have breakfast at 7. Ya, atau I eat breakfast at 7. Jadi bukan every day I breakfast at 7. Tidak ya. Kalau breakfast saja ini biasanya digunakan untuk makanannya. What are you doing? Kamu lagi ngapain? Saya lagi nyiapin sarapan. I'm preparing breakfast. Nah, jadi sarapan, saya sedang menyiapkan sarapan, yaitu makanannya. Itu ya, nah itu breakfast. Tapi kalau aktivitasnya tambahkan have di depannya atau eat gitu ya. Kemudian ada have lunch. Ya, have lunch, makan siang. Have lunch sama, jadi ada have di depannya, jangan lunch saja. Kemudian ada have supper, makan malam. Teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kok bukan have dinner? Kenapa have supper? Secara penggunaan kelaziman itu memang orang lazim juga mengatakan makan malam itu dengan dinner, gitu ya, dengan dinner. Nah, ada banyak versi tentang perbedaan dinner dengan supper. Ada banyak versi ya. Ada yang bilang kalau dinner itu lebih formal, kalau supper itu lebih bersifat pribadi, personal gitu ya. Ada juga yang membedakan tentang waktunya begitu ya. Nah, tapi yang pernah saya pelajari ya dari BBC itu bahwa mengatakan dinner itu sebetulnya bukan hanya dilakukan di malam hari ya, tapi dari siang sampai malam, tapi dengan heavy meal. Nah, dengan heavy meal atau complete meal ya, dengan makanan yang berat atau makanan yang banyak. Kalau orang Indonesia ya ada nasi, ada sayur, ada lauk begitu ya. Nah, itu disebut dengan dinner dari siang maupun sampai dengan malam. Tapi kenapa dinner itu populernya di malam hari?
Karena biasanya orang sana, orang Eropa atau Amerika itu mereka baru makan bersama atau makan menu yang agak banyak itu di malam hari. Sarapan biasanya mereka cukup makan roti misalnya ya. Siang mereka makan sandwich, burger sebagai makanan siang begitu. Jadi bukan heavy meal yang dimakan. Makanya mereka lebih sering dinner itu di malam hari gitulah. Jadi ada banyak perbedaan penjelasan ya tentang supper dan dinner. Kita ambil mudahnya saja. Teman-teman mau mengatakan makan malam, boleh bilang have dinner, boleh bilang have supper. Itu ya. Oke. Kemudian kata berikutnya, eat, makan. I-nya pakai i yang panjang ya, eat bukan eat ya. Eat, makan. Kemudian drink, pakai k sehingga meletup sedikit di belakangnya, drink, minum ya. Drink bisa juga memang bermakna minuman seperti soft drink gitu ya, minuman ringan. Cook artinya masak, prepare mempersiapkan ya, salah satu kegiatan sehari-hari kita ya. Masak, kemudian mempersiapkan sarapan, mempersiapkan kalau teman-teman yang masih sekolah ya mempersiapkan buku-buku, alat-alat tulis, pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan sekolah ya. Misalnya ketika bercerita after I eat breakfast, I prepare my bag ya, saya mempersiapkan tas saya to go to school, untuk ke sekolah gitu. Prepare. Play bermain, kata yang sudah sangat populer ya. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun sudah banyak yang tahu kalau play itu artinya bermain ya. Dari game atau dari nonton sepak bola gitu ada kata play ya. Kemudian ada wash, S-nya itu ini ya, basah ya, wash begitu cara bacanya. Kalau ada SH di belakang ya begitu, ataupun SH di tengah, SH di depan ya, pokoknya ada huruf SH dalam bahasa Inggris itu memang seringkali dibaca desisnya itu basah ya, wash, gitu. Wash artinya mencuci ya. Kemudian ada clean membersihkan, bisa juga bermakna bersih. Ketika jadi adjektif ya artinya bersih, ketika jadi kata kerja atau verb artinya membersihkan. Sweep ya, sweep artinya menyapu ya, menyapu. Makeup. Nah, makeup di sini artinya bukan berdandan ya. Bisa bermakna berdandan memang, tapi dalam konteks ini ya makeup artinya merapikan. Biasanya merapikan tempat tidur. I make up my bed. Bed ranjang atau tempat tidur ya. I make up my bed. Saya merapikan tempat tidur saya. Kemudian study, bukan students ya. Banyak loh ya teman-teman itu yang baru belajar bahasa Inggris masih suka ketukar-tukar antara study dengan students ya. Saya mau belajar, I want to students. Saya adalah seorang siswa, I am study ya. Jadi terbolak-balik ya. Jadi study itu artinya belajar. Kalau pelajar atau siswa, murid itu students gitu ya. Oke. Teman-teman bisa kembali ke halaman awal, dibaca lagi ya, berulang-ulang, tidak perlu terlalu tense atau tegang dalam menghafalkan ya. Jadi tips untuk belajar vocabulary itu kalau bisa memang tidak harus dihafalkan dengan terlalu serius ya, karena itu menjadi pada orang-orang tertentu jadi beban ya, jadi beban pikiran. Jadi ambil entengnya saja ya, ambil mudahnya saja. Kalau teman-teman pengen cepat bisa belajar vocabulary dan tidak mudah lupa, karena itu keluhan sebagian besar orang yaitu cepat lupa vocabulary-nya. Nah, maka pakai vocabulary itu ya. Kita kembali ke halaman yang awal tadi, misalnya dari wake up-nya, pakai. Ya, pakai. Maksudnya pakai untuk ngomong gitu ya. Pakai untuk ngomong, pakai untuk cerita, praktekkan. Nah, nanti itu akan sulit untuk lupa malahan ya. Semakin sering dipakai, semakin susah untuk lupa. Makanya di sini vocabulary yang saya berikan pada video-video yang teman-teman tonton ini nanti adalah vocabulary yang memang dipakai sehari-hari, yang sering dipakai sehari-hari ya. Jadi banyak teman-teman itu
beli buku vocabulary atau belajar vocabulary sehari sampai dengan 50 kosakata misalnya, tapi banyak kata yang kemudian mereka nggak pakai, akhirnya sekarang hafal, begitu beberapa hari kemudian sudah pada lupa ya, karena tidak dipakai. Right, nah, jadi itu materi vocabulary yang pertama. Kita akan belajar vocabulary lagi pada video-video yang lain. Thank you.